pemerintah yang di daerah Ciledug ya. Sehari omset mereka itu sekitar 1 sampai 5 juta. Wuh. Jangan ngeganja, lu coba aja pakai seledri. Lah, opini kita. Lah, opini kita. Selamat datang kembali di acara opini kita, di mana bacot gue dan bacot dia ya suka-suka kita. Opini kita bebas. Ngopi dulu guys, Starling. Gue kalau malam minggu di pinggir jalan begini tuh jadi inget masa-masa dulu gitu. Yang Goyang di mobil. Mobil goyang. Hah? gue kalau mobil goyang tuh setelah keluar tol tuh ya. Lagi hujan. Parah. Nah, tapi gue ketemu sama lu, gue mau ngebahas masalah mobil-mobil goyang. Itu apa, sampah lah kalau menurut gue tuh kayak gitu-gitu. Tapi gue lebih mau membahas ke sampah yang dalam artian sebenarnya gitu loh. Karena gue kemarin ke rumah temen gue tuh yang di daerah Ciledug. Itu ya Allah, berisik amat ya. Itu sampah itu buset dah. Itu di pinggir jalan orang-orang tuh ngebuang tuh sembarangan aja gitu dah. Udah kayak ya tidak pada tempatnya lah. Gedek gue sama orang-orang kayak gitu tuh. Karena apa? Mengganggu lingkungan gitu loh. Mungkin karena nggak berharga kali ya sampah ya. Lu ngerasa diri lu berharga nggak? Berharga dong. Berharga dong. Ini sampah masyarakat apa sampah apa nih? Ya itu sampah masyarakat juga. Oh iya iya. Bukan kata kiasan ya, bukan kata kiasan pengangguran gitu loh. Sampah masyarakat, sampah yang dari rumah tangga. Itu. Kalau yang di Ciledug itu lu nggak baca berita emang? Dia itu bukan masalah buang sampah sembarangan karena mereka tidak disediakan tempat untuk buang sampah. Wah, berarti pemerintahnya itu dong. Coba lu kritik dong. Pemerintah yang di daerah Ciledug ya. Tolonglah. Pemda, iya Pemda kan bagian dari pemerintah. Oh. Pemerintah daerah, Pemda. Kurang keras ngomongnya. Enggak. Enggak. Sampai menggebu-gebu dong gitu. Pemda yang di daerah Ciledug, tolonglah itu diurus. Itu warganya gimana, mau buang sampah tuh nggak ada tempatnya gitu loh. Tapi menurut lu gimana? Kalau ngelihat fenomena yang kayak gitu? Mungkin Pemdanya pengen warganya kreatifnya. Waduh. Gimana sampah ini gue biarkan dulu, ya kan? Sampah ini bisa nggak menjadi lapangan pekerjaan untuk warga-warganya yang ada di sana? Kita berpikir positif dulu dong, ya kan? Apakah betul Anda Pemda Ciledug berpikir seperti itu? Betul. Enggak, karena dari sampah banyak loh orang-orang yang bisa hidup dari sampah. Pemulung-pemulung, bos-bos pemulung itu kan hidupnya dari sampah. Iya. Akan lebih baik hidup dari sampah daripada hidup seperti sampah. Hancur. Itu kata-kata nanti kita tulis teksnya di bawah sini ya. Lebih baik hidup dari sampah daripada hidup seperti sampah. Oh my god. Oke. Nah, lu maksudnya hidup dari sampah nih kayak gimana nih? Karena maksud gua ya pemulung itu gua juga nggak tahu sih maksudnya circle-nya tuh seperti apa gitu. Karena itu bukan bidang gua yang kayak gitu-gitu. Mungkin lu lebih paham gitu. Kayak gimana? Mungkin ada yang bisa jadi sebuah inspirasi gitu dari lu. Jadi orang-orang tuh bisa memanfaatkan sampah. Gimana caranya? Kalau hidup dari sampah itu banyak sih. Nanti kita bahas di belakangnya. Tapi yang gue mau bahas di depan adalah hidup seperti sampah itu seperti lu dibuang sama mantan lu, Nyot. Itu lagi-lagi masalah pribadi gue ya. Again and again ya. Okay. Tunggu. Setiap bikin konten ini sebenarnya bener-bener copot, Nyot. Setiap bikin konten. Gundul. Emang nggak dibuat-buat ya. Kalau hidup dari sampah itu, menurut gua itu para pejuang-pejuang yang tidak pernah dilihat oleh negara atau oleh siapapun. Siapa yang bermimpi untuk menjadi bandar atau enggak bos lapak dari sampah? Nggak ada lah, anak kecil juga ditanya nggak bakal jawab itu. Yang ada pas dia lewat lapak sampah, nah sekolah yang pinter ya. Itu rata-rata gitu. No, Biar kamu nanti- mau jadi kayak dia gitu. Nah, Ya. padahal dia bosnya. Nah, itu kita nggak tahu ya. Sehari omsetnya berapa? Makanya jangan melihat orang dari sisi luarnya aja. Betul, lihatlah dalamannya, berapa ukurannya, biar lebih jelas.
akhirnya tidak menimbulkan fitnah. Bener kan? Maksudnya penghasilannya. Gitu loh. Gue kira Mas coba buka celana dalamnya mau saya ukur. Ini mah ukuran cicak sawah. Mini. Jadi gitu. Karena gua punya beberapa rekan-rekan yang pada bekerja di bidang sampah, mereka itu nggak kira-kira loh, sehari omset mereka itu sekitar 1 sampai 5 juta. Itu omset ya. Gila, itu gede banget loh kalau dihitung bulanan itu istilahnya Sekitar ya 50-an lah. bersih ya, itu bersih 50. Enggak, itu omset lah. Taruhlah Omset. bersih-bersihnya kita bicara 30% dari 50 juta kan 15 juta. Iya kan? 15 juta loh. 15 juta itu setara dengan gaji Manajer lah mungkin. waktu kita di hotel. Waktu di hotel, manajer. Itu setara. Perbedaannya, yang satu itu mengorek sampah untuk menjadikan harta, yang satu menukar waktunya untuk menjadikan harta. Iya. Ya dong, prinsip pekerja adalah mereka menukarkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk bosnya, untuk mereka mendapatkan uang. Tapi kalau orang-orang yang mulung sampah, bandar-bandarnya yang nimbangin sampah, mereka bekerja untuk uang langsung. Jadi fokus dia, tenaga dia, ya setelah dikeluarkan langsung masuk ke kantongnya. Nah, lu maksudnya lu kan tahu kayak begini-begini, artinya lu bermain di bidang ini dong. Ada sedikit. Lu punya saran dan tips nggak? Maksudnya siapa tahu di sini ada yang terinspirasi gitu. Iya juga nih, banyak nih sampah yang bisa diolah nih di daerah dekat rumah gua. Siapa tahu bisa jadi saran yang bagus gitu buat orang yang mau mulai hal-hal kayak gini. Karena kan banyak juga yang belum tahu ya kan hal-hal Betul. kayak gini kan. Jadi kalau dari skrup kecil rumah tangga ya, itu kayak misalnya botol semprotan nyamuk ya kan, kaleng susu, itu lu kumpulin aja deh. Coba deh guys, lu kumpulin selama setahun lah dari konsumsi lu pribadi. Lu jual nanti pas mau lebaran. Bohong lu kalau nggak dapat 500.000 up mah. Lumayan kan? Ya, itu dari satu rumah doang, walaupun setahun ya. Ya Tapi ini maksudnya Tetap, memanfaatkan yang ada betul, dulu gitu ya. betul. Tapi Baru kalau skrupnya kita lebarin gitu ya. betul, dari rumah lu dulu mulai. Kalau tetangga-tetangga lu bisa akhirnya nanti lo kolek, ya kan? Itu kan akan menjadi uang. Wah, di penjara kalau tetangga lu dikolekin. Duit bang. Buat beli ganja. Laporin nanti buat beli ganja. Yang datang seledri. Habis itu lapor ke polisi. Goblok. Aduh. Itu sebenarnya yang ngirim seledri itu baik nyot. Baik sih. Baik. Benar. Dia mau secara nggak langsung, lu tuh jangan ganja, lu coba aja pakai seledri gitu loh. Itu siapa tahu bisa juga ternyata ya kan. Nggak ada yang tahu. Betul. Dan itu kayaknya lebih bermanfaat buat kesehatan dibanding Apa ganja. jangan-jangan karena kebanyakan makan seledri? Akhirnya dia berpikir, oh iya, gue kemarin ngorder ganja yang datang seledri. Gue mau lapor polisi. Jadi seledri itu bisa bikin konslet otak juga. Nah, bisa jadi itu gara-gara yang dikonsumsi seledri jadi bego ke kantor polisi. Tolol itu namanya, blok. Jadi gitu. Kalau untuk sampah, lu coba mulai dari lingkup kecil dulu. Satu sisi lu mendapatkan keuntungan berupa uang, ya kan, setelah terkumpul sampahnya dan lu bisa jual. Iya. Ya kan, kedua, lu mendapatkan satu bisnis baru yang mana ingat, bisnis terbaik adalah bisnis yang bisa memecahkan masalah sosial. Oh, itu mungkin banyak orang yang nggak tahu ya. Karena bisnis dalam bukan sekedar cari cuan juga ya. Maksudnya kalau awal mulanya kita ingin memecahkan masalah di sekitar, itu bisa jadi peluang yang sangat-sangat bagus ya. Jadi- Karena kan orang jadi butuh needs gitu loh. Betul. Jadi bisnis itu kan dibagi ada dua menurut gua ya. Bisnis jangka pendek dan bisnis jangka panjang. Bahkan 3. Yang satu lagi bisnis long term. Sama aja jangka panjang long term. Oh iya, sama aja. Long life maksud gua, long life. Bisnis umur hidup. Bisnis umur hidup itu adalah bisnis yang diciptakan untuk memecahkan masalah sosial. Yang itu istilahnya ya memang seumur hidup itu udah pasti ada sampah. nggak Sampah mungkin. secanggih apapun teknologi Iya. yang akan terjadi di kemudian hari, manusia tetap akan konsumsi sesuatu dan membuangnya itu ke tempat sampah. Pasti. Sampah itu tidak akan pernah hilang. Selama ada peradaban pasti ada sampah. Itu jejak manusia itu sampah. Iya dong. Iya sih. Iya, coba kalau ke pantai ini ada jejak kaki, ya mungkin itu hewan. Tapi kalau sampah itu berarti ada manusia di situ. Betul sekali. Maksudnya lu nyinggung orang-orang yang ke pantai gitu. Iya, yang buang-buang sampah sembarangan di pantai. Lu ngapain buang sampah di pantai? Coba. Mendingan kayak mantan lu gitu ya, buang sampah sembarangan pinggir jalan gitu ya. Ini kayak gua nih. Jadi Dibuang.
bedanya gua sama sampah kalau kayak gitu kan? Tai kan kayak gitu. Jadi gitu guys, jangan pernah menjudge segala sesuatu dari luarnya. Lihat, gue punya teman di daerah Muara Angke sebagai penjual ikan. Lu tahu, transaksi dalam 1 bulan itu mencapai harga miliaran. Padahal pas lagi Cuma jual ikan loh. pas lagi kerja mungkin bajunya gembel gitu. Wow, pakai sepatu bot, Bau amis iya kan, gitu begadang kan. sampai malam, gitu kan, begadang sampai malam. Dia cuma jual ikan, tapi sebulan itu penghasilannya di atas 500 juta. Wah, itu gila sih. Lu keren-keren buat apa pakai dasi gitu di tempat ber-AC, gaji lu UMR gitu loh. Tapi lu gua nggak mengkreditkan orang yang seperti itu ya, tapi maksud gua lebih membuka pikiran aja gitu, jangan menilai orang dari penampilan. Betul, karena sejelek-jeleknya orang usaha, dia lebih berharga daripada orang yang tidak berusaha. Karena dia sudah memulai. Iya, itu butuh keberanian loh. Itu butuh Kayak keberanian gitu-gitu loh, butuh mental yang kuat ya Karena kan. kan resikonya kan ya dia tidak dapat apapun hari itu ya benar-benar tidak makan apapun ya kan. Iya, betul. Beda kalau orang kerja, lu mau nggak masuk mau apa juga lu tetap ada gaji gitu ya Betul. pasti. Kan juga lu dulu sering kan izin nggak kerja padahal lu pergi sama pacar lu, tetap Sering. digaji kan? Tetap digaji. Walaupun lu jinah saat itu. Ya nggak usah disebutin. Nggak usah disebutin jinahnya. Nanti ditiru adik-adik. Oh iya, ampun. Jadi gitu guys, gua cuma menyarankan coba cari permasalahan sosial yang saat ini sedang dihadapi oleh negara kita. Pak Nadiem Makarim sudah berhasil memecahkan masalah Transportasi. walaupun transportasinya dalam skala dibilang kecil tidak, dibilang besar juga ya lumayan, karena dia melalui transportasi dia memikirkan orang untuk fast moving dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu sebenarnya gila loh. Itu berawal dari hal yang sangat-sangat sederhana. Jadi waktu itu gue pernah ngeliat dia tuh ngomong Dia hanya memecahkan untuk masalah diri dia diri sendiri. dia sendiri. Awalnya dia tuh kesusahan nyari ojek di tempat yang ada lah waktu itu mungkin susah. Akhirnya dia kepikiran itu mungkin semua orang punya pikiran kayak gitu, cuma nggak berani melakukan apa-apa ya, karena itulah sekali lagi orang mau usaha butuh keberanian dalam bertindak ya. Tapi hal simpel kayak gitu aja, asalkan memecahkan masalah itu bisa jadi gede loh. Jadi gede. Jadi Tapi gede banget ingat, loh. Pak Nadiem tinggal di mana? Sampai sampai ojek aja nggak ada. Di luar negeri. Rumahnya at least di Kemang atau nggak di Pondok Indah. Bapaknya orang kaya. Jadi itu privilege-nya buat bikin usaha. Kalau kita keluar rumah dari gang aja udah ada tukang ojek. Jadi bullshit lah kalau orang-orang yang punya kemampuan di sekitaran, entah orang tuanya entah apanya, orang kaya terus bullshit gitu. Gue membangun bisnis ini dari nol. Apaan? Teman-teman bapaknya, kolega bapaknya itu pasti ngebantu. Sekalinya pun nggak dari nol, Nyot. Mungkin yang dimaksud dari nol itu luas. Pandangan gue pribadi ya. Orang susah sekalipun, orang miskin sekalipun, saat memulai bisnis dia pasti akan bilang dari nol. Sebenarnya bukan dari nol. Saat dia sudah punya pengetahuan untuk memulai bisnis itu bukan dari nol. Itu sudah punya nilai, dia sudah punya ilmu di sana. Iya. Itu nggak nol dong. Benar. Tandanya dia sudah punya bekal yang dia bawa untuk ini dia, ya dong. Bukan dari nol. Kalau dari nol tuh yang bener-bener yang lu nggak tahu sama sekali. Iya sih. Dan itu juga maksudnya salah satu kesulitannya gini loh. Kalau orang usaha itu yang susah tuh ngerintisnya. Coba kalau usaha langsung ada, enak banget. Kalau seperti itu orang akan lupa apa yang namanya sabar. Itu belajar lagi aja. Sabar memang tidak ada, harusnya tidak ada batasnya ya. Nggak ada batasnya. Kalau ada yang bilang udah putus nih batas kesabaran gua, that's bullshit. Sabar itu tidak ada batasnya. Bukan begitu? Bukan. Iya, berarti kalau saat dia ngomong gua udah toleransi nih, batas kesabaran gua udah habis, berarti tandanya belum sabar. Karena masih ada batasnya. Ya, itu nggak sabar, bener. Sabar itu tidak ada batasnya. Iya, betul? Kalau sabar itu pasti subur. Aduh, itu breaking ice itu kayaknya gimana gitu. Nggak masuk. Timingnya kurang. Bangsat. Kurang. Oke, jadi jangan sepelekan hal-hal kecil di sekitar kalian. Di bendo itu sampah, dia pasti punya nilai. Ingat, Tuhan menciptakan segala sesuatunya pasti punya nilai dan punya maksud. Lihat peluang dengan baik-baik. Gua Leo. Gua Andre. Bye.